warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Purnamasari, NIM 118111008. Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 5A. Nah, di sini saya akan mereview skripsi dengan jenis penelitian etnografi. Selanjutnya, di video saya ini saya akan mereview skripsi dengan judul skripsi Nilai-nilai pendidikan toleransi antar umat beragama dalam film Upin dan Ipin serial Gongsi Fakcai karya Muhammad Abdul Razak. Nama peneliti Fikri Khairutunisa, asal perguruan tinggi IAIN Pontianak dan tahun terbit 2015. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan pertama ialah latar belakang. Di latar belakang yang pertama, uraian singkat permasalahan. Kemajemukan agama yang berlebihan membuat beberapa golongan yang masih menutup diri dan enggan berkolaborasi pada masyarakat yang berbeda keyakinan, dan bahkan masih ada tindakan keras seperti ekstremisme dalam mengatasi perbedaan agama, sebagaimana konflik atau permusuhan yang masih sering terjadi. Selanjutnya yang kedua, uraian alasan peneliti mengambil judul tersebut. Film ini juga terus menyajikan berbagai cerita sederhana, namun terlihat unik dan tidak membosankan, membuat film ini terus ditayangkan dan dinikmati hingga saat ini. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, menelusuri lebih lanjut mengenai nilai-nilai pendidikan toleransi antar umat beragama yang tergandung dalam serial Gongsi Fakcai pada film Upin dan Ipin karya Muhammad Abdul Razak. Selanjutnya, screenshot data pra penelitian. Nah, di sini peneliti tidak mencantumkan data pra penelitian. Komentar saya, seharusnya pada latar belakang ini peneliti harus membuat data pra penelitian, karena data pra penelitian ini adalah data untuk menguatkan bahwa peneliti tersebut tidak plagiat. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana nilai-nilai pendidikan toleransi antar umat dalam serial Gongsi Fakcai pada film Upin dan Ipin karya Muhammad Abdul Razak. Yang kedua, bagaimana batasan-batasan pendidikan nilai toleransi antar umat beragama dalam serial Gongsi Fakcai pada film Upin dan Ipin karya Muhammad Abdul Razak. Yang terakhir, pertanyaan peneliti yang nomor 3, bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan toleransi serial Gongsi Fakcai dalam pemanfaatannya sebagai media pendidikan agama Islam pada lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai antar umat beragama dalam serial Gongsi Fakcai. Yang kedua, mengidentifikasi batasan-batasan pendidikan nilai toleransi antar umat beragama dalam serial Gongsi Fakcai pada film Upin dan Ipin karya Muhammad Abdul Razak. Nah, yang terakhir, tujuan penelitian nomor 3 ialah menganalisis relevansi nilai-nilai pendidikan toleransi serial Gongsi Fakcai dalam pemanfaatannya sebagai media pendidikan agama Islam pada lingkungan keluarga. Komentar saya, pada pertanyaan peneliti ini sudah benar, karena di pertanyaan ini peneliti sudah mengarah dan lebih spesifik ke pendidikan dan toleransi umat beragama. Selanjutnya, yang ketiga ialah manfaat penelitian.
membagi manfaat penelitian ini menjadi dua. Yang pertama, secara teoritis, dan yang kedua, praktis. Nah, secara teoritis ialah peneliti berusaha menemukan fakta dan memaparkan realita yang terjadi dengan menuliskannya sebagai informasi yang nantinya dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan hal ini tentang nilai-nilai pendidikan, toleransi antar umat beragama, dan serial Gongsi Fakcai film Upin dan Ipin karya Muhammad Abdul Razak. Selanjutnya secara praktis. Nah, di sini peneliti membagi lagi untuk manfaat ini secara praktis di uraian pemanfaatannya. Nah, peneliti membagi menjadi 3. Yang pertama, bagi peneliti sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Pontianak sebagai wahana dan meningkatkan kompetensi dalam hal penelitian dan penulisan serta ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagi masyarakat sebagai input dalam pelaksanaan pembenahan dan pengembangan dalam proses belajar di luar sekolah, menumbuhkan kesadaran dan semangat agar berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Nah, yang terakhir, bagi ilmuwan, penelitian ini diharapkan memberikan nuansa dan wahana bagi perkembangan ilmu dan konsep pendidikan Islam, khususnya pendidikan toleransi dalam berinteraksi antar umat beragama melalui film. Komentar saya, pada manfaat penelitian ini sudah benar dengan manfaat dan uraian pemanfaatannya. Misal, dimanfaat bagi masyarakat. Nah, di uraian tersebut adalah sebagai input dalam pelaksanaan pembenahan dengan pengembangan dalam proses belajar di luar sekolah. Bisa kita ketahui, anak pada zaman sekarang libur sekolah pada nonton TV. Dari film serial Upin dan Ipin inilah mengajarkan anak pembelajaran yang bisa ditiru seperti saling toleransi antar umat beragama dan lain-lain. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka. Nah, yang pertama ialah landasan teori atau kajian pustaka. Nah, pada landasan teori ini, peneliti teori yang dikajinya ada 4. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, nilai pendidikan toleransi dalam Islam. Yang ketiga, film sebagai media pendidikan dan toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir, yang keempat, Gongsi Fakcai atau Imlek. Selanjutnya di subteori. Nah, di sini saya hanya menemukan subteori pada teori yang dikaji yang pertama, toleransi, yaitu pengertian toleransi, macam-macam toleransi, dan prinsip-prinsip toleransi. Komentar saya, pada kajian teori ini banyak sekali peneliti tidak mencantumkan sub-sub teorinya, seperti dinilai pendidikan toleransi dalam Islam, film sebagai media pendidikan dan toleransi antar umat beragama, Gongsi Fakcai atau Imlek. Dari 3 teori yang dikaji tersebut, sama sekali peneliti tidak memberikan sub-sub teorinya. Seharusnya di landasan kajian teori ini, peneliti harus lebih detail lagi membagikan sub-sub teorinya agar lebih jelas pembahasannya dan juga bisa dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sony Lutfiaji Prandoko tahun 2010 dengan judul Nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam film animasi Upin dan Ipin. Persamaan dengan skripsi yang saya review ini ialah
sama-sama membahas film serial Upin dan Ipin. Dan perbedaannya ialah peneliti Sony ini membahas tentang nilai-nilai akhlakul karimah dalam serial film tersebut. Selanjutnya yang kedua ialah Mutolingah tahun 2011 dengan judul Nilai-nilai Islam dalam film Upin dan Ipin karya Muhammad Nizam Abdul Razak dan kawan-kawan. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang serial film Upin dan Ipin. Dan perbedaannya ialah peneliti Mutolingah ini membahas tentang percakapan maupun adegan-adegan yang syarat dan pembelajaran nilai-nilai Islam. Selanjutnya yang ketiga, Siti Fatimahuz Zahra tahun 2009 dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam film kartun Islami Upin dan Ipin, kajian materi dan metode pendidikan fikih pada anak usia sekolah dasar. Persamaannya ialah sama-sama tentang serial Upin dan Ipin. Dan perbedaannya ini ialah peneliti Siti Fatimahuz Zahra ini membahas tentang materi dan metode pendidikan fikih serta kontribusinya dalam pembelajaran fikih pada anak usia sekolah dasar atau SD. Komentar saya, pada kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan ini, peneliti sudah lengkap merumuskan atau mencantumkan nama-nama ataupun tulisan skripsi peneliti kajian terdahulu, serta peneliti sudah lengkap mencantumkan persamaan dan perbedaan skripsi peneliti tersebut. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Nah, di sini peneliti mencantumkan pendekatan penelitian ini ialah pendekatan pragmatis dan jenis penelitiannya ialah kualitatif. Komentar saya ialah pada pendekatan jenis penelitian ini, peneliti kurang benar menuliskan jenis penelitiannya. Seharusnya di jenis penelitian ini, peneliti menuliskan tulis jenis penelitiannya ialah etnografi, bukan kualitatif, karena kualitatif tersebut pendekatannya, bukan jenis penelitian. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, peneliti tidak mencantumkan waktu penelitian tahun 2015. Komentar saya pada tempat dan waktu penelitian ini, nah di penelitian skripsi ini ialah skripsi tersebut studi pustaka. Namun seharusnya walaupun studi pustaka, peneliti harus mencantumkan tempat agar skripsi tersebut lebih jelas. Lanjut, sumber data penelitian. Nah, di sumber data penelitian ini ada dua macam. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Yang primer ialah merekam atau memutar serial Gongsi Pak Cai dalam film Upin dan Ipin, kemudian ditransfer dalam bentuk tulisan. Nah, dan yang sekunder ini ialah media cetak maupun elektronik atau wawancara. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga wawancara. Selanjutnya, instrumen atau alat pengumpulan data. Yang pertama, lembaran observasi, yang kedua, pedoman wawancara, dan yang ketiga, pedoman wawancara. Lanjut, teknik dan instrumen pengumpulan data dan sesuaian pertanyaan penelitian. Oke, pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana nilai-nilai pendidikan toleransi antar umat dalam serial Gongsi Pak Cai
pada film Upin dan Ipin karya Muhammad Abdul Razak. Nah, teknik pengumpulan datanya ialah observasi. Instrumen atau alat pengumpulan datanya lembaran observasi. Nah, lanjut yang kedua, pertanyaan penelitian. Bagaimana batasan-batasan pendidikan nilai toleransi antar umat beragama dalam serial Gongsi Fakcai pada film Upin dan Ipin karya Muhammad Abdul Razak. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya ialah wawancara dan instrumen atau alat pengumpulan datanya ialah pedoman wawancara. Lanjut pertanyaan peneliti yang ketiga ialah bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan toleransi serial Gongsi Fakcai dalam pemanfaatannya sebagai media pendidikan agama Islam pada lingkungan keluarga. Nah, di sini teknik pengumpulannya ialah wawancara dan instrumen atau alat pengumpulan datanya ialah pedoman wawancara. Selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini peneliti tidak mencantumkan teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, komentar saya, seharusnya peneliti memasukkan keabsahan data agar peneliti bisa membandingkan antara sumber yang sama dan tekniknya. Selanjutnya, yang terakhir ialah teknik analisis data. Nah, pada penelitian ini, teknik analisis data peneliti menggunakan penelitian konten analisis. Nah, analisis isi atau konten analisis ini ialah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru atau replicable. Nah, dan analisis ini ialah soheh data dengan memperhatikan konteksnya. Dan analisis ini berhubungan dengan komunikasi dan isi komunikasi. Baik, sekian dari video review skripsi saya ini. Saya mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.